Rapas muka gosok gigi evaluasi, tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdiawan Sadiqwan Mubarok dari kelompok 4 pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas tentang apa itu perencanaan. Kalau kita dengar kata perencanaan, yang terbayang pasti sesuatu yang harus dipikirkan dari awal biar semua berjalan dengan lancar. Kan? Nah, di dunia manajemen, perencanaan itu jadi langkah pertama yang super penting sebelum melakukan apapun. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan atau proyek bisa kacau. Perencanaan dalam manajemen basically ngomongin soal gimana caranya nentuin tujuan, nyusun langkah-langkah buat nyampe, dan ngatur sumber daya biar semuanya efisien. Intinya, biar organisasi atau tim punya arah yang jelas dan nggak salah jalan. Lewat pembahasan dasar-dasar perencanaan manajemen ini, kita bakal ngerti pentingnya mikir strategis sebelum bertindak. Mulai dari nentuin visi, misi, sampai nyusun strategi yang realistis. Karena pada akhirnya, rencana yang bagus itu bukan cuma di kertas doang, tapi bisa jadi panduan nyata buat ngatur dan ngejalanin semua kegiatan yang lebih terarah. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan sebuah pedoman untuk mencapai tujuan yang telah digarisbesarkan terlebih dahulu. Agar mencapai tujuan itu, kita harus melalui beberapa langkah. Perencanaan merupakan sebuah proses dari cara berpikir manusia yang memperhatikan fakta, resiko, pengambilan keputusan, pemikiran ke depan, dan untuk masa depan. Contoh gampangnya, coba deh kalau kalian mau bikin itu sekolah, pasti kalian harus nentuin konsepnya dulu kan? Siapa yang ngurus, kapan dilaksanain, berapa biayanya. Nah, itu juga termasuk perencanaan loh. Nah, Memasuki tahap yang ketiga yaitu tahap-tahap perencanaan. Proses ini biasanya dilakukan secara sistematis dengan 4 poin yang ada di dalamnya. Yang pertama itu menentukan sasaran. Hal yang pertama harus dilakukan tuh nentuin prioritas utama sama ngeliat sumber daya yang ada, baik di lingkungan sekitar ataupun yang ada di kota yang ingin kita jalankan perusahaan nantinya. Terus selain itu juga kita harus mikir berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa tenaga serta dana yang dikeluarkan. Langkah awal ini penting banget buat ngeyakinin kalau semua orang itu punya pandangan yang sama tentang apa yang mau dicapai sama perusahaan itu sendiri. Dengan contoh, sebuah perusahaan itu mungkin menaikkan sebesar 20% level promosi di media sosial dengan kerjasama melalui influencer itu sendiri atau dalam waktu 6 bulan. Yang nomor 2 itu menentukan keadaan, situasi, dan kondisi. Sebelum bikin rencana, paling penting itu kita harus nentuin yang namanya keadaan, situasi, dan kondisi yang terjadi sekarang. Baik dari segi aspek ekonomi ataupun segi aspek bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sebuah kafe nih mau buka cabang baru yang mungkin ada di kota yang bagus ya. Nah, mereka tuh harus ngeliat lokasi dulu strategis apa enggak kira-kiranya. Ntar di sekitar situ apa ada tim yang bisa buat ngoperasionalin, buat menghandle suatu perusahaan tersebut. Itu termasuk sebagai contoh yang cukup relevan di perusahaan sekarang. Tiga, yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Kita harus tahu mana faktor yang dapat mendukung rencana kita dan mana faktor yang dapat ngerusak ataupun ngerecokin rencana kita. Nah, itu dari faktor pendukung kita harus memperkuat, nah itu dari peluang dan lain-lain. Yang dari faktor penghambat kita harus cari solusinya bagaimana faktor penghambat itu kita bisa menjadikannya sebuah solusi. Contohnya, sebuah brand fashion punya tim desain kreatif, akan tetapi modalnya terbatas. Lalu strateginya yaitu fokus di desain untuk sambil pakai sistem pre-order hingga modal biar nggak terlalu membutuhkan banyak modal. Dan tahap perencanaan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengembangkan dan menjabarkan rencana.
Pengembangan dan penjabaran rencana ini perlu kita pahami agar dapat memudahkan kita dalam melaksanakan rencana tersebut sampai mencapai tujuannya dengan baik. Pengembangan rencana ini dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai alternatif sebagai solusi permasalahan yang muncul waktu rencana tersebut dilaksanakan. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang konkret, penjadwalan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Contohnya yaitu pada sekelompok tim event organizer memiliki atau membuat rincian anggaran biaya yang perlu kita butuhkan dan jadwal-jadwal latihan serta pembagian tugas pada setiap individunya. Yang ketiga, ada meminimalisir pemborosan. Planning itu bisa jadi fondasi utama buat kita nentuin tujuan dan nyari cara yang paling pas buat ngejalaninya. Kalau semua udah direncanain dengan baik, kerjaan bisa jadi lebih efisien dan gak banyak buang waktu. Dan manajer bisa lebih gampang ngecek dan ngehindarin hal-hal yang bisa bikin rencana kerja jadi berantakan. Yang keempat, ada menyusun standar untuk pengendalian. Nentuin tujuan atau standar itu juga nyangkut sama fungsi pengendalian loh. Pas manajer lagi ngejalanin fungsi kontrol, mereka bakal ngecek apakah kerjaan di lapangan udah sesuai sama rencana yang dibuat sebelumnya atau belum. Tanpa adanya perencanaan, manajer jadi nggak punya patokan buat ngukur atau ngevaluasi hasil kerja timnya. Dan yang terakhir, ada elemen dari perencanaan. Ada dua hal yang wajib ada dalam perencanaan. Yang pertama adalah sasaran. Intinya, ketika ingin mencapai suatu hal, baik itu secara individu, tim, atau seluruh organisasi, sasaran ini menjadi arah atau fokus utama dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Ibaratnya seperti kompas yang menunjukkan kemana organisasi ini harus melangkah. Dan yang kedua, ada rencana atau plan. Pada dasarnya, panduan atau skema yang disusun dengan baik itu untuk membantu mencapai tujuan. Di dalamnya ada pembagian sumber daya, jadwal, dan langkah-langkah strategis. Kesimpulan yang terakhir, dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat bekerja arah dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Sasaran dan rencana strategis merupakan elemen utama dalam sebuah perencanaan. Perencanaan memberikan pedoman bagi manajer untuk memberi arahan. Dengan adanya perencanaan, ketidakpastian dapat dikurangi. Perencanaan juga dapat mencegah pemborosan sumber daya. Penetapan perencanaan dan analisis situasi. Nah, jadi intinya perencanaan manajemen itu bukan cuma teori doang, tapi hal yang benar-benar dibutuhin di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Dengan punya rencana yang jelas, kita bisa tahu arah yang mau dituju, langkah apa yang mau diambil, dan bagaimana cara ngadepin ketika masalah datangnya tiba-tiba pas di tengah jalan. Karena kayak kata pepatah modern, tanpa rencana yang matang, tujuan cuma jadi angan-angan. Jadi yuk biasain diri buat mikir strategis dan rencanain segala sesuatu dengan baik, biar apapun yang kita lakuin hasilnya bisa maksimal dan sesuai harapan. Sekian, terima kasih dari kelompok 4 pengantar manajemen 1 ekonomi syariah. Oh.